ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah adalah salah satu pembiasaan yang kita bisa ciptakan di sekolah kita. Di sini kita melihat bahwa dalam menciptakan budaya sekolah tentu harus adalah kita penerapan daripada disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol dan bagaimana kita mempelajari untuk menguasai diri sehingga segala tindakan kita bisa mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang sudah ditetapkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri tentu akan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakannya kepada kebajikan-kebajikan universal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini agar terbentuk nanti murid-murid kita yang berkarakter, yang bisa berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta mereka bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dalam melakukan tindakan, manusia itu mendasarkan tindakannya pada 3 dorongan atau motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah motivasinya ingin mereka menghargai diri sendiri dan juga bisa menghargai orang lain. Tentunya kita sebagai pendidik menginginkan anak-anak kita berperilaku adalah dengan memiliki motivasi yang ketiga, sehingga segala tindakan mereka adalah berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan sehingga mereka bisa menjunjung nilai-nilai positif yang sudah kita tetapkan di awal sekolah kita. Salah satu pendekatan dalam menciptakan disiplin positif tersebut adalah adanya pendekatan yang namanya adalah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya, dengan restitusi ini diharapkan nanti anak-anak kita bisa menemukan sendiri solusi dari pelanggaran atau permasalahan yang telah mereka perbuat. Kita di sini adalah membantu murid untuk berpikir bagaimana mereka bisa bertindak seperti apa yang mereka inginkan dan seperti apa orang lain yang harapkan dari diri mereka. Nah, di sini adalah kita bisa melihat ada 3 pembagian. Ada tindakan kita selama ini dalam melihat segala tindakan siswa atau pelanggaran siswa, kita memberikan ada yang namanya adalah hukuman. Ada konsekuensi dan ada kegiatan restitusi. Kalau kita masih memberikan hukuman, berarti kita menciptakan identitas yang gagal. Ketika kita sudah mampu memberikan dan menerapkan disiplin terhadap anak didik kita, apakah dalam bentuk konsekuensi atau restitusi, berarti kita sudah berusaha untuk menciptakan identitas yang sukses bagi mereka. Nah, di sini kita bisa melihat yang salah satunya jika kita menggunakan pendekatan restitusi, berarti di sini adalah bisa untuk menguatkan murid atau anak kita untuk jangka panjang. Nah, dalam hal ini, kalau hukuman yang sering kita berikan, maka kita akan sering untuk menyakiti anak didik kita. Dan mereka pun menjadi tidak nyaman dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian kita juga melihat ini adalah perbedaan-perbedaan antara ketiganya tadi. Dengan restitusi, tentu murid yang berbuat salah, guru menanggapi dan mengajak murid untuk melakukan yang namanya adalah refleksi. Kemudian
kemudian akan berusaha bagaimana guru dan siswa untuk bisa memperbaiki kesalahan peserta didik kita, sehingga mereka menjadi nanti pribadi yang lebih baik dan bisa menghargai diri mereka sendiri. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan cara pendekatan disiplin yang lainnya. Pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Dia adalah berupa tawaran yang kita berikan kepada anak untuk memperbaiki tingkahnya, bukan sebuah paksaan. Dalam hal ini, guru bisa untuk menuntun siswa untuk melihat ke dalam diri mereka. Kemudian, dengan restitusi ini merupakan cara yang paling baik sehingga membentuk karakter baik dari anak kita. Dan juga di sini adalah bisa menguatkan dan lebih nanti adalah bisa untuk memberikan yang namanya adalah berfokus dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam penerapan restitusi? Pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga terkait dalam pendekatan restitusi. Di tahap pertama tadi adalah menstabilkan identitas, berarti kita di sini adalah meyakinkan bahwa setiap orang itu pasti punya atau pernah melakukan kesalahan, dan meyakinkan bahwa peserta didik kita bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan sebuah kesalahan tersebut. Pada tahap kedua atau sesi kedua, kita melakukan namanya validasi tindakan yang salah, bahwa kita menyatakan bahwa mereka pasti punya alasan kenapa mereka melakukan tindakan tersebut, dan kita juga meyakinkan adakah cara yang lebih efektif agar mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sesi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi, kita kaitkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah terbentuk di awal. Apakah keyakinan sekolah kita ataukah nanti keyakinan di kelas kita? Nah, ini adalah 3 sesi tahap yang bisa kita lakukan dengan melakukan tindakan yang namanya adalah pendekatan restitusi. Pada tahap sesi pertama, di sini adalah kita menstabilkan identitas. Kita bisa melakukan dengan perkataan berbuat salah itu tidaklah apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita bisa menyelesaikannya. Kita juga bisa untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, dan kita juga bisa mengatakan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Pada sesi yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita bisa memberikan beberapa pernyataan padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Pada tahap atau sesi ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Bayangkan kalau kita punya kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi ini adalah pada tahap yang sesi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Dalam pendekatan ini kita juga sebagai guru yang terlihat selama ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira kita sering melakukan yang mana? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ataukah kita sudah berada pada tahap manajer? Mari kita lihat dan kita untuk mengintrospeksi diri kita sudah berada di tahap yang mana? Atau kita masih berada di posisi yang mana? Kita lihat yang pertama adalah ketika guru sebagai penghukum. Biasanya kita akan mengeluarkan nih kata-kata, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang kamu yang terakhir. Nah, kira-kira kita seringkah mengeluarkan kata-kata yang seperti ini? Berikut yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Sering kita mengeluarkan kata-kata seperti ini.
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu terhadap yang kamu lakukan? Nah, ini kata-kata yang bisa membuat anak itu bersalah. Berarti kita berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman. Ini yang biasa dilakukan. Ayolah, bantulah demi Bapak ya. Nah, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Nah, ini berarti posisi kita berada pada tahap teman. Nah, di sini pasti ada positif dan negatifnya. Kalau kita sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Berikut yang keempat adalah pemantau. Biasa kita sering nih mengeluarkan kata-kata peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Berarti pada tahap ini guru berada pada posisi pemantau ketika mengontrol perilaku siswa. Yang terakhir adalah tahap manajer. Nah, diharapkan ini kita berada pada posisi ini. Kenapa? Karena kita kembalikan pada keyakinan kelas kita apa yang sudah diperbuat oleh siswa kita, dan kita berusaha memberikan solusi bersama mereka, membantu mereka menemukan solusi apa ya yang akan mereka lakukan jika mereka melakukan perbuatan atau pelanggaran dari keyakinan yang telah disepakati. Dan di sini ada rencana untuk perbaikan diri ke depannya. Berarti di sini kita mengajarkan anak-anak untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Nah, kira-kira kita masih berada pada posisi kontrol yang mana? Ya, kita sering masih berada di tahap mungkin yang di atas. Nah, tentu kita harapkan kita berada pada posisi manajer ini. Nah, itu kira-kira materi tentang restitusi merupakan sebuah pendekatan bagaimana kita bisa Ibu dan Bapak yang saya hormati. Untuk yang berikutnya, maka saya akan memberikan atau memaparkan beberapa contoh dari budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Yang pertama adalah dalam membuat kesepakatan kelas di kelas 9A, dan kemudian saya melakukan pendekatan restitusi terhadap 2 orang anak yang melakukan pelanggaran tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Nah, mari kita bisa lihat daripada contoh yang sudah kami terapkan di sini. Contoh pertama adalah pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas di kelas 9A. Keyakinan kelas kita sudah tahu berarti ini adalah kesepakatan yang disepakati oleh semua warga kelas mengenai nilai-nilai kebajikan yang akan menjadikan mereka untuk bisa berbuat lebih baik dan membuat kelas mereka adalah kelas yang nyaman. Jadi langkah yang kami lakukan pertama adalah mereka menuliskan untuk apa yang menjadi inspirasi mereka, keinginan mereka, harapan mereka terhadap kelas mereka. Nah, jadi masing-masing anak diberikan 1 lembar kertas dan mereka tuliskan. Nah, dari lembaran-lembaran ini nanti mereka tempel di papan tulis. Nah, kemudian dari inspirasi mereka, kemudian kita mengelompokkan atas beberapa nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan inilah nanti yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas yang akan kita usahakan nanti bisa diterapkan dengan baik. Jadi kita juga mengelompokkan ini kata-katanya dengan kalimat-kalimat yang positif. Contoh kedua yang kita lakukan adalah dalam penanganan kasus dengan pendekatan restitusi. Ini ada 2 anak yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Maka kita coba dengan melakukan pendekatan namanya adalah segitiga restitusi. Pelanggaran pertama yaitu adalah anak yang tidak memakai papan nama. Jadi penyelesaiannya ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak bisa melihat ini contoh video dari penerapan tersebut. Ini adalah langkah yang pertama dari pendekatan restitusi untuk menstabilkan identitas.
ya. Tapi tetap kita harus memperhatikan juga bagaimana terapi kita bisa. Ya Bu ya. Ini Nadira kelas 7B. Nadira pasti punya alasan. Ini sisi yang kedua dari restitusi, yaitu adalah prioritas tindakan yang salah. Sudah berapa juga bangun tadi? Kira-kira bagaimana ya solusi? Berarti kalau malam hari Nadira harus mempersiapkan ya. Oke. Yang ketiga sisinya dari restitusi adalah menanyakan keyakinan. Berarti ini kita sesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa yang sudah kita sepakati? Nah, kan Nadiranya tidak ada pakai papan nama ya. Nah, menurut Nadira apa solusinya kira-kira? Kalau begitu, kira-kira Nadira bisa untuk membawanya ke tukang jahit? Berarti untuk program besoknya Nadira sudah pakai apa? Bisa kira-kira? Nah, itu contoh pertama. Contoh kasus kedua, kita juga bisa melakukan restitusi terhadap siswa yang terlambat datang ke sekolah. Ini tahap yang ketiga dari restitusi, yaitu menanyakan tentang keyakinan.
sudah saya terapkan mengenai budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi nanti sebuah perubahan bagi sekolah kita. Kita membiasakan bagaimana juga dalam penanganan terhadap anak-anak kita yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sudah kita lakukan. Nah, jadi kami harapkan nanti setelah sesi ini kita ada forum diskusinya. Kita berusaha untuk bagaimana merubah pola pikir dan paradigma kita untuk membina dan menuntun anak-anak kita supaya mereka mampu berbuat dan mereka juga adalah mampu nanti bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati, baik nanti kesepakatan kelas maupun nanti adalah kesepakatan sekolah. Nah, itulah paparan saya tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemikiran bagi kita untuk melakukan perubahan di sekolah kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya belum sesuai lah dengan perubahan yang kita harapkan. Bahkan kadang dengan perlakuan kita yang menganggap dia sebagai teman itu, malah dia ibaratnya menganggap kita lemah, lalu menjadi bertambah perilakunya ke arah yang tidak baik. Nah, jadi saya pikir ini perlu juga solusi apa yang bisa kita carikan untuk anak yang memang agak luar biasa ini. Iya, terima kasih